Bu, bu, Pak DPRD kenalin istrinya, dari saya cari istri saya nggak ada, padahal lebih cantik. Nah, di rumah bu, lagi banyak cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang di luar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghisawatal ghawayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, Allazi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ad-dunya mal'unah wa mal'unu ma fiha illal alim wal muta'allim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisin ukhra, Allahu yabghidu kal alim bid dunya, Allahu yabghidu kullu alim bid dunya wal jahil bil akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kudrah dan iradahnya ibu-ibu, pada pagi hari ini jam 10 yaitu mengumpulkan kita di satu tempat yang namanya masjid. Karena ini masjid yang di luar tidak dapat pahala i'tikaf, mari yang di dalam jangan tidak dapat pahala i'tikaf. Sebelumnya saya ingatkan saja, kadang yang sudah alhamdulillah, kadang yang belum niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semasa kita dalam masjid ini merokok, minum, duduk, insya Allah akan dapat pahala i'tikaf hingga kita pergi nanti. Arti i'tikaf maksud bil masjid walau lahzatan, menetap dalam masjid walaupun hanya 1 detik saja. 1 detik dihitung oleh Allah karena memuliakan rumahnya. 1 menit dihitung oleh Allah karena memuliakan tempatnya.
kita berjam-jam kali saja berapa detik, yang insya Allah kita semua akan mendapat pahala dan ganjaran dari Allah. Dengan itu wajib kita niat i'tikaf, yaitu sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan kudrah dan iradahnya menyatukan kita, pihak pemerintahan, alim ulama, ibu-ibu pengajian, dan seluruhnya, karena pada detik ini kita memang dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepatutnya hitungan detik beribadah kepada Allah dihitung oleh Allah, maka mata yang diciptakan, tangan yang diciptakan, gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kakanda kami yaitu Ustadz Haji Umar Dewi. Mungkin beliau pernah mengaji kitab yang namanya kitab Matam Memah. Di dalam kitab Matam Memah halaman 3 baris 11 kalau nggak salah. Bisa juga kayak Hadi Hidayat bro. Tapi saya bawa kitabnya ya. Kalau Hadi Hidayat dihafal. Nah, dalam kitab Matam Memah Al-Jurmiyah yaitu halaman 3 sekitar baris ke-16. Apa kata Al-Bari? Kata Al-Bari, syukur adalah sorful abdi ala ma khuliqa minhu li ajli. Menggunakan tangan apa yang telah diciptakan oleh Allah kepada kita. Tangan, kaki, mulut, telinga, hidung untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita menggunakan tangan kepada tempat yang Allah suruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan dengan adanya mata, melihat, menggunakan mata kepada tempat yang diperintahkan oleh Allah, bersyukur kepada Allah. Punya telinga dikasih punya telinga untuk mendengar perkataan-perkataan yang bijak dari seorang alim, dari seorang guru. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk bersyukur kepada Allah, menyembah Allah dengan cara melakukan apa yang telah Allah ciptakan kepada kita, khususnya yang ada pada badan kita, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanzur ila nafsika, lihat kepada dirimu, kata Allah. Kalau mau kenal aku, lihat pada dirimu. Punya tangan, punya kaki, punya segalanya, punya hidung, punya kepala. Itu tanda bersyukur kepada Allah. Fanzur ila nafsika summa taqini, kemudian berpindah, lihat langit, tiada tiang, lihat bumi, 7 lapis 7 bumi, ada lautan. Itu semua tanda adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan dalam khutbah pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda adanya Allah itulah istri. Bukan yang cantik jelita ataupun yang ganteng rupawan. Artinya sayang kepada istri. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Karena sering kita baca oleh kali-kali dalam acara pernikahan, termasuk tanda kebesaran Allah menciptakan istri kita dari tulang rusuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Bu Camat, kalau dimarah sama Pak Camatnya tidak tahu akan adanya Allah, bahwa seorang istri dilahirkan untuk suaminya. Artinya jangan pukul-pukul istri, jangan bantah-bantah suami, memukul istri, suami yang tidak kenal Allah, melanggar perintah suami, yaitu istri yang tidak tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kata Ahmad Al-Bari dalam kitab Matam Memah, pergunakan sebisa mungkin apa yang telah diberi oleh Allah, semua khawas, tangan, kaki, mulut dan sebagainya, panca indera kita sekuat mungkin untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah yang telah memberi nikmat akal,
Karena dengan akal inilah kita bisa membedakan mana ibu, mana bapak, mana guru, mana murid, mana ketua, mana anak buah, mana binatang dan mana yang bukan binatang. Kalau akal dicabut oleh Allah, presiden pun detik ini dicabut oleh Allah akalnya, tidak akan ada lagi yang kenal itu namanya presiden. Ketua DPR, doakan sehat selalu karena syukuri nikmat akal. Karena kita diberi kelebihan oleh Allah, akal dan nafsu. Kalau akal kita dahulukan dengan nafsu kita, maka derajat kita lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, kalau akal kita tidak syukuri, dahulukan nafsu dalam berbuat, bahwa dia lebih rendah daripada binatang yang ada. Artinya akal untuk berpikir didorong oleh nafsu, tentukan dengan akalmu. Seorang ustaz akalnya tidak bermain, nafsunya, sedekah orang akan dimakan oleh dirinya. Seorang kiai akal yang dijalankan, nafsu yang dibelakangkan, insya Allah syariat Allah akan terjalan dengan bukti Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak Haji, Bu Haji dan adik-adik semuanya, gunakan akal. Seorang lurah, dia berpangkat lurah tidak menggunakan akalnya, maka bukan saya mengatakan, kata Nabi, lebih rendah daripada binatang. Karena binatang kalau mau bercinta dia tidak pandang ini masjid, tidak pandang ini ada kiai, karena dia wajar-wajar saja. Memang makhluk Allah yang diciptakan ada nafsu, tidak mempunyai akal. Begitupun malaikat, malaikat sujud engkau wahai malaikat sampai kiamat. Kalau tidak diperintahkan untuk berdiri, maka malaikat tidak akan berdiri. Karena akal saja yang bermain, nafsu tidak ada pada malaikat. La aklala, tidak makan, surbawala, tidak minum, wala naum, dan malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, itulah yang dituruti, karena yang ada cuma akal. Kita hamba Allah diciptakan lebih daripada malaikat, diciptakan lebih tinggi daripada binatang, mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Siapa saja yang mendahulukan akalnya, maka dengan nafsunya dia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Dan siapa saja, baik lurah, camat, bupati, DPR, presiden, gubernur, akalnya yang bermain, insya Allah akan terjalan syariat Allah Subhanahu wa taala di kampung khususnya, di kecamatan sampai se-Indonesia. Tapi siapa saja, ustaz, kiai, ibu-ibu pengajian, aparatur kampung, ulama, lurah sampai presiden, mendahulukan nafsunya dalam berbuat, memimpin rakyat mendahulukan nafsunya, mengajar ilmu agama seorang ustaz mendahulukan nafsunya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Karena Nabi mengatakan kita diapit oleh yang namanya akal dan nafsu. Dahulukan akal. Penuh harapan Allah ciptakan akal, bisa kita bedakan mana baik, mana buruk. Artinya nafsu pasti ada, tapi setelah kita ada nafsu, berpikirlah untuk hari ke depan. Kenapa? Iza aradta sabab batallah ajab. Kata kaidah dalam bahasa Arab, apabila engkau kenal akan sifat seseorang, maka orang itu tidak akan ada herannya lagi. Artinya berbuat baik kita dengan menanamkan keburukan, dengan berbuat baik kita balik dengan keburukan. Waktu tahu bahwa itu adalah satu yang kita sembunyikan, maka tidak akan mau lagi orang tersebut kepada kita. Seorang ustaz, demi kedudukannya seorang ustaz, minta sumbangan ke sana ke sini, menutupi kebaikan, tapi sumbangan dimanfaatkan untuk beli motor pribadi, beli rumah pribadi, maka lebih rendah daripada binatang. Setelah orang tahu ustaz itu, maka akan berjuluk ustaz yang materis, artinya ustaz akal-akal Yahudi. Begitupun aparatur pemerintahan, memerintah, memilih dan sebagainya. Apabila akal yang didahulukan, insya Allah akan terjalin. Tapi jangan coba-coba berbohong. Semua prioritas kita, suami kepada istri, adik kepada abang, ayah kepada anak,
apabila bohong ditanamkan pertama untuk mendapatkan satu tujuan, iza arabta sabab batalah aja, niscaya sampai kiamat orang tidak akan percaya kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Maka pada pagi hari ini niat ikhtikaf mendapatkan ridha kepada Allah. Mari sama-sama kita berdoa, semoga semua kita baik aparatur pemerintahan dan sebagainya, guru ngaji dan sebagainya, kita manfaatkan akal kita bermohon kepada Allah untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sholawat beriring salam. Tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Adam. Kenal Nabi Adam? Bukan yang di pojok itu Bang Haji Adam. Nah, insya Allah itu adalah Umar bin Khattabnya budayaku. Itu adalah Umar bin Khattabnya kebun. Karena tidak ada tujuan apapun hanya untuk beribadah kepada Allah 24 jam di masjid. Saya buktikan sendiri selama saya pulang. Beliau jadi wajahnya menjualkan agama. Masjid ini saya dengar dari Mama Dapat Nani, mungkin setengah perempatnya itu adalah sumbangan dari Umar bin Khattabnya budaya. Doakan Bu, semoga mengajar sehat seluruh dan diberikan. Amin ya Allah. Kemudian apa kata Nabi Adam? Nabi Adam bertobat kepada Allah, tidak terima sebelum Nabi mengucapkan nama, yaitu seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kata Allah, wahai Rasul, engkau tidak terima? Di mana engkau kenal dengan namanya Muhammad? Lama khalaqtani min turab. Ya Allah, waktu engkau ciptakan aku dari tanah, wa nafakha fi ruhi, dan engkau tiupkan dalam jasadku satu roh, yaitu orang fakturasi, aku angkat kepadaku bersanding namamu sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya taubat Nabi Adam tidak diterima tanpa menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil bahwa memperingati hari lahir Nabi, memperingati Maulud Nabi adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam saja tidak diterima taubat kepada Allah tanpa disandingi nama Allah dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita? Siapa kita? Siapanya Nabi Adam berjuluk Rasulullah, dan kita hanya seorang hamba yang berumur dosa. Kalau maulid sudah hilang, kalau maulid Nabi sudah hilang, tidak akan kenal lagi Nabi. Bagaimana selalu meminta syafaat Nabi. Setiap saya dengar ucapan sambutan minta syafaat kepada Nabi. Setiap Pak Ketua DPR di Pantauan minta syafaat ke Nabi. Tapi maulud Nabi diduakan, maulud Rasulullah ditiadakan. Artinya bukan tiada kata makanda kita ya Ustaz Ahmad Ali. Artinya bukan hanya setahun sekali. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma ulitu, itu adalah dari kuat maulud Nabi. Memang tiap hari harus kita niatkan. Dalam habis sholat berselawatlah, itu adalah memperingati maulid Nabi. Habis sholat 5 waktu berselawatlah, artinya kita tiap hari maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan saya jabarkan seperti kata Ketua DPR tadi. Dalil yasinan, dalil pantauan ziarah. Selama ada di Purajaya pada hari ini Bu, Allah menyaksikan ada maulud sampai kiamat dunia. Purajaya tetap ada maulud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah setiap ada pantauan mau habis maghrib, sebelum maghrib, itu adalah ajaran Islam Bu. Tidak ada. Abu Bakar Siddiq mengatakan apa saja yang dilihatkan kepada Allah, mau makanan, doa sebagainya, sampai kepada Allah tersebut, walaupun yang berdoa di ujung timur, yang didoakan di ujung barat. Artinya selama ada pantauan sudah berlaku, insya Allah itu adalah sampai kiamat Purajaya. Karena orang yang mengatakan tidak boleh, tunggu dia mati. Yang diharapkan hanya doa, bukan semen di kuburan Bu yang diminta orang tua kita.
bukan karena di kuburan yang diminta oleh keluarga kita yang telah meninggal, tapi doa anak yang soleh, doa kaum muslimin dan muslimat. Hargai ulama, hargai ulama, jangan jadikan seperti korek api, saya bilang. Artinya waktu sudah perlu kita buang, jadikan seperti kriket. Kalau hilang kita takut dia hilang. Dan jangan jadikan ulama seperti korek api yang zaman dulu, setelah kita posisikan kita lemparkan menjadi sampah hanya semata. Karena dengan ulama kita kenal Rasulullah, kita dengan ulama kenal sahabat, dengan ulama kita tahu, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'arabta Rabbi, tidak akan aku laula Rabbi, ma'arabta Rabbi, tidak akan aku kenal dengan Allah, tidak akan aku kenal dengan Rasul kalau tidak ada ulama. Artinya ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama adalah waris daripada Nabi-mu. Kalau waris ada yang diwariskan. Kalau harta kaya yang diwariskan harta. Nabi kita adalah waris Nabi, ulama waris Nabi. Kalau dia ikut Nabi, yang diwariskan kepada umat selanjutnya ilmu. Karena kata Nabi, ilmu adalah imam amal. Artinya ulama tidak bawa duit, ulama tidak bawa mobil, ulama tidak bawa kedudukan, ulama tidak cari pangkat. Karena kenapa? Ulama membawa ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati, lihat ulama yang mata duitan, lihat guru ngaji yang mata duitan. Artinya yang dicari hanya kedudukan dunia. Artinya kita ulama yang diwariskan adalah ilmu. Oh, saya tidak ngomong banyak orang yang dengar. Tidak, ijazah SD pun sudah mutu pada DPR. Tidak ada dalam hati ingin naik pangkat segala macam. Karena kata guru ngaji saya, Abu Abdillah Ishaq Al-Amiri, gurunya Kakanda Ustaz Umar Dewi, ulanglah nak, jangan jual dunia dengan akhirat. Manfaatkan ilmu untuk orang kampungmu, walaupun hanya satu alim tegak, katanya. Artinya kalau saya terpindah, tergeser kepada jurang, tarik bu, tarik bapak-bapak, jalan saya jangan sampai tersesat kepada jalan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang insya Allah kita akan ceritakan ke depan nanti, dari lahir hingga wafat. Insya Allah zuhur habis hari ini. Sanggup? Karena mungkin dengan niat ikhlas, iktikaf, insya Allah berjamaah zuhur menurut semua nanti. Enggak akan sanggup Ustaz ngomong 2 jam. Sanggup bu, karena sudah saya praktekkan 2 jam insya Allah sanggup. Dan panitia sudah menanggung jawabi seluas-luasnya. Tapi terus terang panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya ingin berbicara garis agama. Tidak tahu itu pejabat, tidak tahu itu bapak, itu anak. Kalau salah dalam syariat Allah, akan salah pada nantinya. Siapa yang makan cabai, dia yang akan pedas. Artinya yang saya sampaikan nanti tidak menyinggung, tidak akan kiri kanan sebenarnya. Sesuai syariat Allah, siapa melanggar syariat Allah, itulah akan panas kebakaran dalam jiwanya. Setuju bu? Setuju? Insyaallah setuju. Jangan marah sama saya pak. Ibu-ibu setuju. Ibu-ibu setuju. Kalau marah banyakkan ibu-ibu kalah. Artinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi yang berpesan di akhir hayatnya, la tatrakus sholat. Jangan engkau tinggalkan sholat. Adik-adik yang di luar, remaja-remaja, bapak-bapak tangguh. Artinya seluruh yang telah berhadir, kata Nabi jangan tinggalkan sholat. Pesan Muhammad Habib Muhammad Al-Alawi, jangan Islam KTP. Apa Islam KTP? Islam kartu penduduk, halal haram sudut, nggak tahu penduduk, nggak tahu waktu. Waktu sholat mereka duduk-duduk, masih di lapangan bola. Waktu asar masih diberi syukur. Waktu maghrib itu akan mendatangkan bala bu. Karena jangan, Allah tidak akan melarang yang namanya prioritas kehidupan kita, tapi jangan duakan Allah dengan pekerjaan. Jangan duakan Allah dengan olahraga.
Jangan duakan Allah dengan perikanan, jangan duakan Allah dengan perkebunan. Tempat kita tempat berniaga, tempat kita tempat cari rezeki. Ada kopi, ada padi, ada ikan dan sebagainya. Kalau mau cabai datang ke tempat, tapi hati-hati kalau datang. Ucapan bapak aja bapak camatnya datang kubah depan belum terpasang. Insya Allah amin, amin ya Allah yang Rabbal Alamin. Artinya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW memang kewajiban kita memperingatinya karena Nabi Adam terputus taubatnya kepada Allah karena tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi? Bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi? Yang pertama, cara paling penting kita cinta kepada Nabi dengan mengadakan Maulid Nabi. Kalau ibu-ibu punya anak yang punya duit, ulang tahun anak, undang sana, undang sini, potong kambing, potong sapi. Siapa sebenarnya kau? Hidup di buminya Allah, hidup di syariat Rasulullah, tapi menduakan Rasulullah dengan anakmu. Artinya, kalau kita memperingati Maulid anak tiap tahun kita peringati, undang sana, undang sini, bahwa Maulid Nabi tidak ada dalam rumahmu selawat, maka celaka akan datang. Artinya, memperingati Maulid Nabi dengan cara menunjukkan cinta kepadanya, memperingati lahir dari Muhammad SAW dengan bersedekah, dengan berpuasa, itu semua adalah kita niatkan bahwa itu adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi. Yang kedua, yaitu kalau baru anak gadis kebau kita sendiri. Sebenarnya kalau secara teori matematika mudah, tanpa adanya bendahara besar, 1000 orang hadir pada hari ini, 400 dalam satu orang menabung 1000 rupiah untuk Maulid tahun datang, 10 sapi bisa kita beli. Kali satu orang 360 hari kali 1000 360.000. Setiap minggu bapak nabung 36 kali 2 720 kali 500 orang yang ada di Berdaya. Apakah tidak bisa kita kasih makan anak yatim satu Berdaya? Tapi akal kita tidak bermain. Silakan bulan nanti jangan duit 1000 niatkan untuk Maulid Rasulullah tahun datang, mungkin 10 sapi akan tersembelih di sini karena cuma 20 juta. Hilangkan hitung matematika, nggak usah yang hadir pada hari ini Bu. Yang berhadir saja kalau 500 orang, ambil kalkulator. Saya dulu kalau lulus matematika, waktu Bumi ngajar saya dari, waktu Bu Alpida ngajar saya dari. Semoga sehat guru-guru kami. Waktu Pak Gantin ngajar saya takut pengen sama orang Gantin itu. Artinya satu orang 1000 dalam rumah suami istri 360.000 kali 2 720.000 kali masyarakat yang hadir pada hari ini, berapa puluh juta uang rumah. Silakan hitung sendiri. Berapa Bu? 720 kali 500 orang. Bu Camat, berapa Bu? Hah? Banyak. Berapa sapi? Mungkin satu Purajaya ini, satu Purajaya anak yatim akan kekenyangan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang 1000 kami Pak Haji Dayat, kami yang 1000. Yang gajah 100.000 tabung untuk Maulid Nabi. Mamanda semoga sehat, Haji Nobel semoga sehat, tabung 5.000 duit hasil kopi, tabung daripada warung. Silakan pengusaha tabung 1.000 rupiah saja, bahwa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau 1000 saja berat untuk ditabung, mungkin syafaat Nabi jangan harapkan. Dan pertanyaan paling berat munkar nakir, man nabiyuka, siapa nabi kau? Apakah mulut kita akan menjawab? Bukan. Tapi pertanyaan dalam kubur nanti, kaki kita, tangan kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu dikunci mulut dan tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki akan menyaksikan apa yang dikatakan oleh tangan. Artinya cinta kepada Rasulullah yang pertama dengan kita membanggakan lahir beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mulut yang diciptakan oleh Allah. Mulut yang diciptakan oleh Allah jangan hanya bisa mengomongkan orang, berbohong ini, dusta itu. Artinya
mulut yang diberikan oleh Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah, ucapkan sholawat kepada Rasulullah. Setidaknya setelah sholat, istighfar kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Jangan banyak-banyak, nanti mabuk sholawat. Artinya setiap sholat saja mengaji, Pak Haji semuanya habis sholat paling tidak 3 kali bersalawat kepada Nabi, 5 kali sholat 15 kali dalam sehari semalam. Insya Allah mulut kita waktu meninggal, waktu dalam kubur akan menjawab tangan kita, man nabiyuka Muhammadun Nabi. Karena lihat di YouTube bagaimana amalan Umar bin Abdul Hafiz, Umar Al-Hafiz, beliau mengatakan akhir zaman ini Bu, amalan yang paling besar tidak lain adalah bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Cukup itu. 1000 kali mantap, 1 kali boleh juga, tapi syafaat Nabi juga dikit lahir. Karena pada hari itu Nabi Adam pertama kali diciptakan di jasadnya di dunia ini tidak bisa memberi syafaat kepada umat-umatnya. Nabi Idris, begitu pun Nabi yang lain, hanya berpulang kepada satu Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita baca habis azan, Allahumma rabba hadhihi da'watil tamah, ujungnya maqamam mahmudan dalillazi wa anta. Maqamam mahmud, apa makam yang tinggi, apa makam terpuji, itulah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk hadir pada hari ini, tanamkan kita cinta kepada Rasul dengan menabung sehari, yaitu 1000. Yang kedua, mulut kita jangan tidak kita ucapkan dalam sehari semalam 3 kali. Artinya istighfar, habis salat kepada Allah, memohon ampun dan bersalawat ke Nabi Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, canda cinta kita kepada Rasul. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan menjalankan syariatnya Rasul, menjalankan syariatnya Allah, yaitu salat qabliyah jalankan, tapi jangan maksa-maksa. Artinya beribadah ini Islam itu selamat. Bisa awal waktu, tengah, bisa awal waktu, bisa di tengah. Yang jangan 4 rakaat zuhur semuanya masuk ke asar, artinya sudah dosa. Artinya yang bisa tepat waktu datang ke masjid itu yang mantap. Dan yang bisa di daerah kebun seperti ini, daerah sawah, daerah berdagang, daerah hujan, bisa awal waktu melaksanakan awal waktu. Tidak bisa lewatkan sedikit tapi dapat pahala berbeda-beda. Artinya waktu sholat ma'azamu, artinya ma'azam luas. Makna luas, laksanakan awal waktu, dapatkan bingung. Laksanakan berjamaah pada awal waktu, dapat sapi sehat. Di ujung sedikit dapat ayam jantan. Di ujung 1 rakaat masuk waktu yang lain dapat ayam kapling. Di luar waktu dapat kejutan malaikat, dapat kebukaan. Artinya tanda cinta kepada Nabi yang pertama memperingati Maulid Nabi. Kalau ibu-ibu pulang dari sini, bapak-bapak pulang dari sini, niat dalam hati ingin menyanjungkan lahir Rasulullah, menabungkan 1000 rupiah tiap hari untuk tahun datang, meninggal dalam perjalanan menuju tahun datang, syahid dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat dalam meninggal ingin memperingati Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang akan saya sampaikan, yaitu pertama-tama yang saya hormati, setelah berselawat kepada Nabi, memuji Allah kepada al-sahabat dulu. Al-sahabat adalah orang yang memperjuangkan pikirannya, tenaga, harta untuk tegaknya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya terangkan siapa al-Nabi. Keluarga Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Sebelah Hashim dan sebelah Muttalib. Imam Syafi'i didahulu, mazhab Imam Syafi'i cucu daripada yaitu Hashim.
cucu daripada Hasim. Artinya Imam Syafi'i dan Rasulullah ini satu nenek, dia kembali ke Hasim. Begitu juga yang lain, Maliki, Hambali, tapi tidak akan saya bahas. Hanya saya kita katakan saja Imam Syafi'i, karena 90% Indonesia dan khususnya kita Pulau Jaya adalah mengandung mazhab Imam Syafi'i. Tapi banyaknya imam bukan menjadikan perbedaan dalam kampung. Jangan dengan saya ikut ini ikut itu, menguasai satu mazhab itu. Apa yang kita ajari mungkin 80% di Indonesia Syafi'i. Kalau memang kita Hambali, jangan bawa di depan ulama Syafi'i, karena tempat-tempat Syafi'i kalau kita pergi ke daerah Maroko dan sebagainya, mungkin di sini identik dengan mazhab Maliki. Jadi hargailah mazhab lain, jangan menjadi perdebatan yang memang sesuatu itu tidak perlu didebatkan. Kalau memang perlu didebatkan, maka seperti contoh yang saya contohkan dalam pidato-pidato yang lain, kalau ada aliran membawa zuhur tidak wajib lagi, Jumat tidak wajib lagi, itu nggak usah diperdebatkan lagi. Banjir bau oleh santri saya, ibu-ibu buang sampah, bapak-bapak buang sampah di saya Haji Romi, membunuh santri, pembunuh, jangan buang sampah, akibatnya besar. Saya yang punya sawah di bawah, artinya menyebabkan banjir, membuang sampah sembarangan, hanya menguatkan saja Pak DPR, karena akan takut. Nah, saya kuatkan sekarang, demi agama nggak usah takut. Artinya memang bagus apa yang dikatakan oleh ketua DPD kita, sudah ada penampungan sampah di situ dekat kuburan. Tapi jangan cuma lihat sampah aja, lihat sekali-sekali ke kanan ada kuburan, saya akan mati juga. Nah, ingat itu, jangan cuma lewat-lewat aja. Kemudian kepada sahabat Rasulullah, begitu juga perjuangan sahabatku. Demi Rasulullah apa saja dikorbankan, apalagi cuma harta, apalagi cuma tenaga. Siapa sebenarnya sahabat Rasulullah SAW? Setahu kita Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bukan itu saja, Bu. Yang namanya sahabat Nabi, manis tama'a ma'an nabiyan, mu'minan bin Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, dan dia beriman kepada Rasulullah, dan wafatnya dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia anak kecil. Artinya yang dikatakan sahabat yang melihat Nabi, beramal seperti amal Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafatnya dalam masih beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah estafet khalifah oleh Rasulullah, semuanya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kekuatan sahabat dan keluarga Nabi, bisa Nabi tegak menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu saya sampaikan, setelah itu hormat dan takzim kepada orang-orang tua kami, guru-guru kami, khususnya yaitu kakanda Ustaz Umar Dewi dan Ustaz Samsudin yang tidak bisa hadir. Mereka lah tulang punggung Pulau Jaya, Bu. Karena sebelum saya berangkat ke Aceh, mereka lah yang sudah mendoakan arwah-arwah kita. Jadi dengan berkat adanya ustaz-ustaz dan ulama-ulama itulah bahwa terjadinya salam silaturahmi, berdoa kepada tetangga-tetangga kita yang sudah meninggal. Artinya doakan beliau sehat, teguh dalam pendirian, dalam membimbing kami. Apabila kami salah, tariklah kami. Awas jangan sampai kami terjerumus kepada jalan yang bukan dalam ilmu kami. Kebetulan kakanda Ustaz Umar Dewi ini, Bu, satu guru sama saya. Tapi keadaan guru saya pada waktu itu belum di pesantren sekarang ini, masih di satu naungan, yaitu Muhammad Agun Abdul Aziz di Birun, yaitu gurunya Mam Kakanda Ustaz Umar Dewi. Itulah guru saya pada sekarang yang ada di Banda Aceh, dan saya menimba ilmu di situ. Kemudian ulama, kata Nabi, warasatul anbiya, seperti yang saya telah sampaikan tadi. Karena waris Nabi berarti mewariskan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai di lubuk hati kita, Bu, ada perasaan benci kepada guru ngaji. Jangan sampai di lubuk hati kita menilai-nilai guru ngaji, membanding-bandingkan guru ngaji. Karena dengan guru ngaji telah tahu alif
anak ibu, taubah dengan tahu alif taubah, maka dia tahu orang tua, dia tahu nenek dan tahu itu kakek. Karena guru ngaji itu lagu. Artinya ulama cuma setingkat itu, Bu. Walaupun cuma alif yang disampaikan, tetap jangan sampai ada dalam hati sanubari yang dalam membenci yang namanya ulama. Yang dulunya kita buang, ambil saja yang baiknya. Kalau memang dia tersesat, cepat-cepat tadi mau diselamatkan, alhamdulillah. Yang tidak mau bukan urusan kita. Yang guru tetap di hati sanubari kita adalah guru. Kemudian Allah mengatakan, yarfa'illah darajatan. Allah mengangkat, yarfa'illah zina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang kedua, wallazi na'utul ilma darajah, dan ulama-ulama yang mendatangkan ilmu-ilmu kepada masyarakat diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau Allah saja mainkan akal, kalau Allah saja mengangkat derajat ulama dengan mendatangkan ilmu-ilmunya Nabi, siapa kita? Siapa kita? Makhluk Allah yang hina, yang fakir, yang banyak dosa, malah kita membenci ulama. Artinya tidak ada uang sekarang kalau ada prinsip dalam hati adalah membandingkan ulama satu sama lain. Artinya dengan berkat ulama di kampung itulah bisa kita pergi kemana, bisa kita kuliah kemana saja, ke Maroko, ke Mesir dan sebagainya. Artinya Allah mengangkat derajat ulama, maka kita sebagai hamba Allah wajib mengangkat derajat ulama dengan bukan mengambil manfaatnya saja, kita ambil yang baik, kesusahannya kita tutupi. Semoga ulama-ulama khususnya yang ada di Pulau Jaya selalu diberikan kesehatan, diberikan kebijaksanaan dalam membimbing kami untuk meneruskan perjuangan guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang perlu saya sampaikan selanjutnya, penghormatan kepada seluruh aparatur pemerintahan. Tidak akan saya sebutkan di DPR. Semuanya dari presiden sampai Pak RT. Insya Allah saya dengar pemangku-pemangku sudah banyak hadir. Alhamdulillah. Tadi sudah menyampaikan sambutannya. Dengan kita bersatu itulah Pak Pemangku. Dengan kita bersatu dengan Pak Prate, sampaikan aspirasi kepada Pak DPR. Semua ada lalu, semua akan tercipta apa yang kita dambakan. Kalau cuma segini saja, mungkin tidak usah pakai duit masjid. Semua bisa kita bicarakan. Hitung saja masyarakat desa Purwodaya dengan cara perkalian matematika yang kita gunakan akal kita. Kalau jangan persulit rakyat. Yang pemangku jangan persulit bawahannya. Yang kepala desa jangan sulit. Kalau memang itu kepentingan masjid, apalagi ini saya dengar masjid kecamatan. Ibu camat hadir, jangan berkok satu kecamatan nggak bisa bangun masjid, sedangkan rumah 3 miliar, mobil Fortuner, mobil Pajero, nggak malu sama Allah, malulah dikit. Artinya 1.000 rupiah sumbangkan satu kecamatan Purwodaya, mungkin masjid ini sampai 4 tingkat, Bu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggak akan ada lagi bocor-bocor. Sedih saya dengar, Bu. Kalau pergi ke tempat orang mau mendapat lagi, Kakanda Hazrat Umar Dewi, 4.000 kapasitas masjid paling kecil. 4.000 kapasitas masjid paling kecil. Lihat jumlahnya. Itu daerah-daerah yang mementingkan agamanya Allah, bukan nafsunya yang dijalankan. Artinya kita melakukan nafsu, tidak ada salah menyalahkan. Belum terbentuk saja. Mungkin Kakanda Umar ini tidak berani menyampaikan seperti saya. Ustaz Samsudin tidak berani menyampaikan. Saya mau silakan, mau tambah itu silakan. Tapi berantem dulu. Kalau kalah bisa lari. Demi agama Allah. Kalau memang itu mau saya takut, kenapa takut? Kata buka yaitu pidato Syukrul Makmur, gurunya Bapak Wakil Presiden kita. Apa katanya? Seperti NU sekarang, kemarin diundang oleh NU. Hai para NU, kami tidak masuk dalam NU, tapi jiwa kami beramal seperti NU. Kamu punya label saja NU, tidak beramal. Terawih tidak, kabliyah tidak, masjid tidak dibangun. Apakah itu NU? Apa kata Syukrul Makmur? Silahkan hidupkan NU, jangan hidup dengan NU. Kalau rapat NU hanya membentuk pengajian tidak ada. Apa yang namanya NU? NU Nahdlatul Ulama. Malam minggu kami ngaji di sini. Itulah NU. Tidak mesti kami berbakar NU. Artinya kata tidak ada restu dari Hasan
Sari disampaikan oleh yaitu Syukrul Makmur, kalau menghidupkan NU, hidup dalam NU, tidak akan selamat dunia akhirat. Hati-hati dengan satu-satu program-program. Artinya tidak mesti kita berpangkat NU, tapi jiwa kita selalu NU dengan mengaji, berjamaah, hidupkan majlis taklim dan yang lain, bersedekah dan sebagainya. Artinya jangan jual-jual agama. Kalau minta, kata guru saya, minta air, jangan minta gelas. Kalau minta air, dapat gelas. Kalau minta gelas, belum tentu dapat air. Belilah gelas di pasar, tadi kasih air dalam. Kata kakanda Ustaz Bordewi, tanam padi jangan tanam rumput. Tanam padi dapat rumput, tanam rumput dapat padi. Artinya dunia seluruh-seluruhnya cari, tapi akhirat kedepankan. Dia akan menjadi ekornya akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya minta air. Artinya juangkan NU, juangkan agama seperti kita meminta air, seperti kita menanam padi, maka rumput akan dapat, gelas pun akan dapat tanpa kita minta. Artinya kehidupan kita boleh semua ini. Pejabat silakan, perikanan silakan, perkebunan silakan, dagang silakan. Semua itu tidak dilanggar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi utamakan akhirat. Maknanya berdagang, belajar, warbe. Yang gadai menggadai, saya dengar di sini masih ada aja satu-satu itu datang di sini kalau berani. Kalau nggak mau kasih, jangan dikasih orang. 1 juta bayar 2 juta, kadang pangkatnya Pak Haji. Apa tujuan Pak Haji Mekah kalau masih punya tukar duit? Orang-orang seperti inilah musyrik Yahudi-Yahudinya. Kau sedang bodoh. Artinya sebelum itu lurus akan bisa. Semua, kenapa harus satu-satu segala macam? Pangkat ini, pangkat itu. Mau kasih, kalau tidak mau kasih tidak usah. Gagal, harus kita benarkan. Saya sudah kolaborasi dengan Ustaz Samsudin, Ustaz Muhammad. Kok kayak gitu? Apakah tidak ditegur? Ditegur, tapi katanya ada. Hai bu, bapak, adat itu boleh. Adat itu tuh kamu izalah Tuhan yang bisa. Adat boleh kita pakai, tapi jangan menjadi hukum. Jangan lagi ada memuakan duit, memuakan ini, memuakan itu. Jangan, itu adatnya jahiliyah. Silahkan kalian berteman dengan jahiliyah yang benar. Rasul menjamin jahiliyah tidak akan ada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan berikan, silahkan berbisnis, belajar berbisnis. Bab lahan ada di situ, bab gadai ada di situ. Tanyakan dulu sama guru, saya mau gadai bagaimana? Kebun kita ambil, duit kita harus dibayar. Bagaimana orang mau bayar duit kita? Kan aneh. Secara logika membunuh itu dah riba. Duit kita kasihkan buat dibayar, kebunnya kita ambil hasilnya. Bagaimana dia mau bayar hutang tersebut? Gadai tidak ada larangan dalam agama, tapi ngaji dulu. Karena kata Nabi sudah sampaikan tadi, yaitu adalah ilmu hidupnya dengan cara beramal tanpa ilmu, maka amal setan, amal iblis. Artinya semua lini kehidupan silahkan jalankan profesi masing-masing, tapi tujuan utama adalah dahulukan akhiratmu, baru dia akan ikut memimpin. Belajarlah ilmu memimpin ke desa, belajarlah ilmu setingkat pimpinan desa, biar tidak membeda-bedakan. Oh, nggak milih saya dulu, bukan rakyat saya, lu lah goblok. Artinya masyarakat juga kayak gitu. Saya nggak milih, saya pilih Anton, nggak milih Pak Kendar, bukan lurah saya, duit dikasih diambil. Masyarakat goblok kayak gitu. Artinya yang benar jadi pemimpin, yang benar jadi rakyat. Kalau kalah pilihan kita, itulah pemimpin kita. Yang marahnya juga begitu Pak, nggak pilih saya, nggak dibangun jalan. Itu namanya tidak selaras ilmu dengan amal. Silahkan memimpin sekuat apapun, dahulukan akhirat. Karena bekal paling utama masuk surga, yang pertama adalah pejabat-pejabatmu. Bijak memimpin dengan ilmu agama, itulah yang nomor 1 masuk surga. Ibu-ibu nurut ke suami dengan menurut secara ilmu agama. Ibu-ibu duluan masuk surga daripada suami karena menjalankan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minum dikit bro, janji sampai zuhur, nggak boleh pulang. Karena maulud ini mulia, kue-kue dijakan. Pembawa acara pakai baju abang.
Nah, kan semua yang pidato nanti diuploadkan. Nah, yang membawa acara lagi dibicarakan. Insya Allah. Minum bentar sedikit. Pak, duduk sedikit, maaf. Mari masuk dalam tema. Insyaallah baru setengah 11. Nah, baru pembukaan udah sejam. Insyaallah sampai zuhur berjamaah bareng. Yang pulang bukan umat Nabi karena meninggalkan dakwah Nabi. Nah, apa yang akan kita baca? Sedikit saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kata Allah, wahai engkau Muhammad, kecuali rahmat bagi sekalian alam. Binatang rahmat dengan adanya Nabi. Ikan-ikan semua selamat dengan adanya Nabi. Perempuan diinjak-injak dulu dengan adanya Nabi menjadi rahmat sehingga bahagia hidup dunia akhirat. Artinya Allah tidak akan mengutus seorang rasul kalau bukan untuk rahmat. Artinya lahirnya baginda Rasulullah menjadi rahmat bagi kita, bagi pejabat, bagi semuanya, bagi rakyat, bagi umatnya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita bahas sedikit ilmu gramatika, ma itu nafi dalam Quran, illa nafi, tidak berarti bertemunya berarti sebut bahwa Allah mengutus Rasul hanya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Masih ada, saya dengar di kampung Berdaya Pak, masih ada pengadu ayam. Ayam itu ciptaan Allah. Kenapa engkau adu? Tunggu tarik dari neraka, mengadu kepada dirimu. Ingatkanlah hal semacam itu. Itu adalah prinsip-prinsip di bawah. Kenapa? Ayam saja diadu. Kalau dia diadu bagaimana coba? Kasihkan tarik di kaki. Maaf kalau mengadu ayam. Kalau memerah datang kecapean. Artinya janganlah mengadu ayam. Kamu tidak percaya ada Nabi. Kenapa ayam kau adu? Tidak ada salah ya Bu. Tidak ada salah. Kita adu ayam, ambil duitnya. Itulah perkataan. Selama itu ada di Budaya Bu, saya terlewakan di depan Bu. Mau diapain silahkan saja. Kalau memang itu benar, artinya jangan lagi hilangkan hal-hal semacam itu. Perjudian yang marak sekali, masih asal, masih musik-musikan. Musik tidak dilarang oleh agama. Tidak ada yang melarang musik, organan, tapi tahu waktu dari jam 9 sampai maghrib masih musikan. Bedak saya hilang, nggak sholat asar, banyak mafasih daripada masalah. Artinya selama itu ada di Budaya, jangan harapkan ada bandatun, toibatun, orang ngapur. Artinya sedikit-sedikit kita hilangkan. Karena selama ini mungkin tidak ada yang berbicara seperti itu. Saya terang-terang akan berbicara yang masih hobi mancing bayaran. Tahu waktu ikan itu kita beli, kita lepas lagi. Artinya janganlah seperti itu. Jangan. Kalau kita lihat pemimpin kita, makanya saya bertemu kemarin di desa Gunung Sugih di Liwa. Pada mungkin Bapak DPR tahu, Bapak Baharudin Yaman, Kiai Haji Baharudin Yaman, 3 periode menjabat sebagai MUI dan Barat. Apa kata beliau? Di SD sudah saya tanamkan belum mengenal Allah, wujud tidak pokok, tapi lambat laun hilang. Saya ajarkan syariat, belajar wudu, ibu sampai menjadi saksi. 2 kali saya di SMA 1 bertemu Bu. Miris sekali Bu, anak Nabi tidak kenal. Salat masih banyak lupa. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah? Bagaimana budaya mendapat syafaat Allah? Artinya Pak DPR bagian bidang pendidikan, tolong seperti Bapak Baharudin Yaman, silakan berkonsultasi kepada saya di luar bahwa sudah hilang mengajarkan etikat 50, fikih, belajar sholat sebagainya semacamnya. Itu adalah tugas kepala sekolah. Silakan atur yang baik, DNTS, DSD, adakan Pak Johartono, tolong adakan seperti itu. Karena anak-anak zaman sekarang beda dengan zaman anak-anak kami dulu Bu. Nakal kami tidak senakal pada sekarang ini. Nakal sekarang ini tidak memukul, tapi menginjak dan
kepada dia Bu. Artinya sayang anak-anak kita. Bagaimana budaya untuk seterusnya 20 tahun yang akan datang kalau Nabi tidak kenal, anak Nabi tidak tahu, syariat Allah betul-betul tidak tahu, bagaimana generasi 20 tahun yang akan datang. Ibu-ibu kita semua akan meninggal, yang akan mendoakan kita anak-anak penerus nanti. Berdoa saja belum tahu, kencing saja belum tahu cara mencuci najis bagaimana. Artinya kenalkan air Pak di SD, di SMA dan sebagainya. Ajarkan wudu, ajarkan tayamum, ajarkan mandi wajib. Karena sekarang anak-anak kan sudah finish Bu, sudah besar, mandi haid masih belum tahu. Bagaimana rukun haid tidak tahu. Di SMP 3 saya ceramah 2 kali, di SMA saya tanya, kemudian kembali pertanyaan miris adanya. Artinya dengan seperti ini saya katakan mungkin akan berpikir kembali para aparatur pemerintahan, khususnya bagian pendidikan. Pak Ketua tolong tanda tangani itu bahwa adakan fikih ahli sunnah wal jamaah, adakan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak akan bisa bertemu dengan Allah kalau Allah tidak kita ketahui siapa Allah, zatul wajib wujud, zat yang wajib adanya. Kita ada sekarang, tapi ada kita berijadu dengan diciptakan. Kalau Allah itu adanya dengan hakikat, ada. Artinya ada kita ini duluan ada. Pak Yohartono dengan saya lahir 88, Pak Yohartono sudah duluan. Di bawah saya duluan saya ada hidup di dunia ini. Artinya ada kita semua ini didahului oleh tiada dulu, baru tiada, ada tiada lagi, baru ada lagi. Kalau Allah tanamkan dalam SD segala macam, Allah zat yang hakiki, zatul wajib wujud dalam ilmu tauhid, bahwa adanya Allah tidak ada perantara tiada, tidak diakhiri dengan tiada. Artinya Allah wujud adalah Allah tidak diwujudi dengan kata-kata tiada. Mari berembuk Pak Lurah dan sebagainya, berembuk tanamkan di SD. Jangan hanya saja yaitu turnamen-turnamen besar di hari ini 18 juta demi satu turnamen. Kalau itu kita buat masjid mungkin akan dilaksanakan. Artinya apa kita pukul nggak boleh turnamen? Turnamen boleh. Turnamen boleh nggak melarang, tapi imbangilah. Kalau dari desa ke turnamen Simado ke masjid harus lebih banyak. Karena miris kita selalu dikatakan oleh KPMI waktu lebaran dan sebagainya. Semoga dengan seperti itu kita semua akan menanamkan tekad. Yang bagian pendidikan bergerak di pendidikan, yang bagian risma masjid bergerak di risma masjid, yang bagian perikanan bergerak di perikanan. Insya Allah akan generasi tumbuh mengenal Allah, mengenal Rasul, cinta kepada ulama, dan akan lahir-lahir lagi yang akan mendoakan kita di masa kita meninggal nanti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi jangan ada ribut-ribut di kampung. Masalah dalil tidak akan saya bahas lagi. Silahkan buka Teguh Safuddin As-Samadawi waktu ceramah di Masjid At-Taqwa, yaitu di bawah pasar minggu, lengkap isi dalil bagaimana peringatan Maulid. Yang nggak boleh pantauan silakan baca itu, silakan ada semua. Mau tahu itu masanya Bu. Masanya, nggak usah subscribe kalau nggak setuju. Lihat aja dalilnya tuh. Lihat di Ustaz Abdul Somad pun ada segala macamnya. Pendapat Imam As-Sayyidi, pengarang tafsir Jalalain, asal Maulid berkumpul, makan-makan, bagi kepada yatim piatu. Itulah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tanya kenapa bid'ah, dia duluan siapa lagi dengan Imam As-Sayyidi. Imam Sayyidi satu dunia mengaji kitab Imam As-Sayyidi tafsir Jalalain, bahwa jelas dalil tidak ada larangan. Yang melarang hanya akal-akal saja Bu, itu tidak usah kita dengar. Selama hari ini Maulid sampai kiamat tetap ada Maulid. Selama ada pantauan berdoa ziarah, sampai nanti kita ada ziarah kubur dan pantauan kepada almarhum dan almarhumah. Sebelum saya ceritakan tentang lahir Nabi hingga wafat, maka sedikit saya ingat hadis Rasulullah, khaslatani la syai'a afdal minhuma. Dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun mengalahkan sebaik-baiknya perkara tersebut. Al-iman billah. Yang pertama, perkara yang tidak bisa mengalahkan perkara yang lain. Artinya perkara paling baik kata Rasul, beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Hidup kita nggak bisa bermanfaat kepada orang lain, kepada diri sendiri cukup.
Artinya jangan sampai kita golongan perusak saja cukup. Artinya cara memberi manfaat kepada orang lain bisa dengan yang namanya makar. Itulah dengan perkataan. Khatib Jumat itu adalah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Dia menyampaikan dakwah melalui perkataannya. Pendai-pendai, khutbah lebaran dan sebagainya. Guru ngaji ahli bahasa, itu adalah pejuang agama Allah yang bermanfaat kepada orang lain melalui perkataannya. Ada bijak, kata Rasul, atau dengan kekuasaan. Pak DPR sekarang ada kekuatan untuk memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Gunakan itu ladang surga. Gunakan Pak Lurah sekarang masih berlaku tanda tangani semua proyek-proyek agama di jalan menuju surga paling kuat. Bijak baik dari presiden sampai pemerintah, mereka dikasih jalan oleh Allah untuk mendapat surganya Allah melalui kekuasaan yang ditampung sekarang. Yang ketiga, al-hilmal, nggak bisa ngomong kita, nggak ada jabatan dengan harta. Dengan harta bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya, walaupun 100 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, asal niat kita ikhlas karena Allah, itu adalah penolong agama dan orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal berdakwah dengan harta ini, Pak, dan dakwah dengan harta, ada yang perlu saya sampaikan. Pesan Yahya bin Mu'ad, yaitu Ar-Razi, tuba liman tarakat dunia, antalukahu. Bahagia orang-orang yang mendahulukan kehidupan akhirat meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan dunia dan mendahulukan akhirat dengan cara berdakwah dengan harta. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa hadir. Silahkan ambil duit sedikit, ini yang bisa saya sumbangkan untuk kamu, untuk masjid, untuk TPA dan sebagainya. Yang pertama, tuba liman tarakat dunia, yaitu mendahulukan qabla antara kaum, mereka mendahulukan akhirat dalam kehidupan dunia. Artinya ada sedikit harta, sumbangkan kepada penting-penting dalam urusan agama Allah. Yang kedua, orang yang bahagia, kata Mu'ad Ar-Razi, tuba liman bana qabla antara. Bahagialah orang yang sekarang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Bagaimana kita membuat apakah di kuburan sekarang tutup nanti masuk? Bukan begitu, Bu. Artinya sebelum meninggal kita tahu bahwa kita akan meninggal. Makanya masih miris setiap pertemuan kematian selalu saya sebagai menteri melihat ini takziah kematian, tapi yang dibicarakan ikan, yang dibicarakan yang dibicarakan bisnis, itu orang yang tidak ingat akan mati. Karena yang namanya takziah bersedih di atas kesedihan orang lain, Bu. Artinya tidak bisa kita menghibur kepada orang ahli musibah, tidak bisa berdoa, diam saja, jangan membicarakan sesuatu yang dapat menyakiti ahli rumah. Artinya tuba liman bana qabla anda kalau bahagia orang-orang yang bisa membangun kubur dengan cara sebelum masuk dia dalam kubur, dengan cara menggunakan sekuat mungkin berbicara waktu kubur ziarah, ingat dia akan mati. Kalau kita akan mati masuk ke situ, maka alam barzakh akan berhadapan dengan namanya malaikat munkar nakir, bahwa disitulah bahagia kita kalau kita tua sekarang. Artinya yang sudah mengaji malam minggu, pertahankan sampai mati kita akan mengaji. Walaupun satu orang, sering saya katakan, malam Kamis, ibu-ibu hari Jumat, kita laksanakan, belajar lagi sholat kita, belajar lagi rukun-rukun sholat. Karena walaupun di depan kakanda Jumat tadi masih miris kaji, bahwa banyak fatihah-fatihah yang dilepas, banyak atahiyat-atahiyat yang dilepas, sujud masih salah, sembahyang masih berdahil-dahil. Itu batal dulu. Kalau rukun kauli bahwa itu sengaja melakukannya, maka sholat kita sia-sia. Makanya beramal, belajar dulu, jangan langsung beramal. Pada orang-orang yang tinggi beramal, belajar dulu bab i'tikaf, belajar dulu bab wudu, baru kita masuk ke dalam ranah tersebut. Rasul saja sebelum dia Islam erat hanya belajar dulu, belum wajib sholat subuh pada saat itu. Kenapa? Karena belum tahu tata cara sholat. Yang ada dalam Quran sujud, tidak dikatakan sujud itu harus begitu bentuknya.
Tidak ada di bab qiyas, ada di kitab usul fiqh, semua di kitab-kitab yang harus kita pelajari, nahwu salat dan sebagainya. Artinya di Quran mengatakan sujud, tidak ada betul sujud seperti itu. Kaki harus ini, karena pendapat kita mazhab Syafi'i bahwa sujud harus kaki menghadap kiblat, sholat tidak boleh berdehir, karena sholat tiap agama itu. Siapa yang merobohkan sholat berarti dia merobohkan agama. Artinya beribadah tujuan kita, tapi mencari ilmu untuk ibadah tujuan utama dalam hidup kita. Manfaatkan guru ngaji, manfaatkan ulama-ulama kita yang ada di kampung. Kemudian yang ketiga, wa Allah rabbahu qabla ayyatahu bi aqwal, bahwa ridha dia sebagai Tuhan, ridha kita Muhammad sebagai Nabi dengan cara kita menjalankan, yaitu perintahnya dan menjauhi larangannya. Tanda kita ridha dengan Allah, seorang yang menciptakan kita menjalankan syariat. Tanda kita cinta kepada Nabi, menjalankan syariat Nabi. Artinya kita sering talqin di kubur bahwa raditu billahi rabba, aku rela sebagai Tuhan sebagai Tuhanku, aku rela Allah sebagai Tuhanku, tapi syariat Allah kita larang, kewajiban Allah tidak kita hindari. Makanya tanda bahagia ada 3. Yang terakhir yaitu ridha sebagai Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita. Kok diam semua? Jangan takut-takut, jangan takut. Semangat Pak, tua, semangat. Untuk pendingin suasana, mari kita nyanyi dulu, karena kita kalahkan organ yang ke sholat itu, yang sholat bagus. Kita nyanyi dulu, kita kenal Rasulullah. Maulid Nabi kesimpulannya mengenal sejarah Rasul, anak Rasul dan sebagainya. Mari sama-sama. Muhammad ana abdullah. Mari. Muhammad ana abdullah, ibunda Aminah. Muhammad ana abdullah, ibunda Aminah. Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Semua. Muhammad ana abdullah, ibundanya Aminah. Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Putranya ada 3. Yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim, yang ketiga Ibrahim. Putrinya ada 4. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kalsum, yang keempat Fatimah Al-Zahra. Saya duduk ya. Ibu boleh tadi gimana kayak mari, karena berhubung waktu sudah 1 jam lebih. Insya Allah sebelum saya tutup, kita kenang saja siapa keturunan Rasulullah. Sedikit kita tanamkan, yang ada HP rekam, yang ada rekaman nanti lihat di YouTube ada. Setidaknya kita sebagai umat Nabi tahu bapak Nabi, ibu Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi dan anak-anak Nabi. Cukup segitu. Insya Allah benar kita akan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada umur kandungannya 2 bulan kalau masalah. Awalnya masalah ini yang 2 bulan, Nabi kita ditinggal wafat oleh ayahanda tercinta. Siapa ayahandanya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dalam kandungan sudah yatim. Nabi kita dalam kandungan sudah yatim. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin sebelum subuh, Nabi kita lahir ke dunia ini, yaitu subuh Senin. Dalam kejadian kelahiran Nabi ada di kitab berjanji selalu kita baca, yaitu cahaya bergemuruh ke seluruh penjuru bumi Syam dan Basrah. Artinya kalau Basrah saja sudah digerangi oleh cahaya dan kelahiran Nabi,
Pada saat itu Basra adalah jazirah Arab terluas. Artinya cahaya Nabi pada waktu lahir menerangi dunia ini, Bu. Kemudian kejadian yang paling heboh pada saat itu, seluruh api-api, para penyembah api di negara Persia padam seketika pada saat itu, Bu. Ada di berjanji kisahnya. Semua padam dengan berkat lahir Rasulullah SAW. Dan satu lagi, maaf kalau ada yang non-Islam, gereja-gereja pada saat itu rubuh, kahnuah, yaitu rubuh semua dengan berkat lahir Nabi Muhammad SAW. Kapan itu terjadi? 12 Rabiul Awal sebelum subuh, yaitu di samping Ka'bah. Karena rumah Nabi di samping Ka'bah. Kalau Nabi orang sholat, Nabi tahu. Nabi tahu. Setelah lahir oleh Abdul Muttalib, digendong, cara gendong bayi taruh kepala di kanan. Caranya begini, Bu. Kalau baru lahir azankan segala macam, tapi tidak akan saya bahas pada saat ini. Digendong oleh Abdul Muttalib, kakeknya, yaitu dibawa ke Ka'bah, lalu dibacakan marhaba Marhabaya Nurul Aini. Tapi itu lagu situ, Bu, yang sering kita baca oleh Ustaz Abdul Muttalib. Itulah ya Nabi. Semua dibaca memutar-mutar Ka'bah. Makanya kita waktu marhabah sunat berkeliling membawa bayi. Silahkan doakan, semoga bayi ini berkat menjadi penolong agama Allah. Doakan, jangan hanya memegang-megang saja. Doakan bayi itu tersebut soleh dan soleha. Makanya setelah Abdul Muttalib membawa Rasulullah keliling, menjadi tradisi sekarang marhabah dibacakan bersaji-bersaji. Abu Ja'far ataupun bersaji yang lain bahwa dibawa keliling-keliling membaca doa-doa, salawat-salawat pujian kepada Rasulullah SAW. Setelah itu diakikahkan. Pada hari ke-7 diakikahkan. Makanya syariat akikah sudah ada pada zaman Rasulullah sampai bahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian memberi nama. Siapa yang memberi nama Rasulullah? Neneknya Abdul Muttalib, kakeknya. Yang nama tersebut belum ada nama pada saat itu, nama Muhammad. Di Jazirah Arab tidak ada seorang pun yang namanya Muhammad. Ditanya oleh seorang, kenapa engkau namai bahwa cucumu dengan nama Muhammad? Arti Muhammad terpuji. Aku berharap dengan nama Muhammad cucuku ini dipuji di seluruh dunia, menjadi penerang bagi sekalian alam. Dan terbukti sekarang tidak ada satu orang seekor Rasulullah yang namanya dikenang sampai akhir hayat, akhir abad ini, yaitu baginda Rasulullah SAW dengan ilham. Artinya ditanamkan oleh Allah kepada hati kakeknya Abdul Muttalib untuk menamai cucunya, yaitu Muhammad bin Muhammad bin Abdullah. Kemudian dia khitankan karena zaman orang Arab menyusui, Bu. Artinya disusukan ke daerah satu daerah sehingga umur nikah, kalau saya jelaskan walaupun sudah mulai serapu, tidak akan saya ceritakan sampai habis. Kita sambung di pengajian. Artinya saya ceritakan singkat saja. Setelah itu Nabi setelah disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, yaitu berumur 4 tahun, dikembalikan kepada ibunya Aminah. Dikembalikan kepada ibunya Aminah. Setelah umur 6 tahun, diajak oleh ibunda Aminah untuk berziarah kepada kubur bapaknya. Kalau ada yang mengatakan ziarah kubur tidak boleh, bahwa Aminah umur 6 tahun Nabi membawa Nabi berziarah ke kuburnya Rasulullah SAW di Madinah Al-Kubra. Artinya umur 6 tahun dibawa untuk beribadah kepada Allah, berziarah kepada kubur ayahandanya yaitu Abdullah. Umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal. Kakek umur 6 bulan wafat ibunya adalah perjalanan pulang dari Madinah. Ibu kita, Nabi kita wafat ibu pulang dari perjalanan Madinah ke Mekah di satu kampung yang namanya Abwa. Kalau nggak salah Abwa, kalau bukan Busra. Jadi meninggal dalam perjalanan pulang dan umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal kakeknya tercinta yaitu Abdul Muttalib. Kemudian di umur 12 Abdul Muttalib dikeserahkan kepada pamannya Abang Abdullah, Abu Talib. Abangnya Abdullah menjaga Rasulullah, mulai diajarkan berdagang dan sebagainya. Setelah dalam perjalanan Syam, waktu itu yang ada cuma Syam dan Syria, Bu. Syam Syria ini adalah jazirah yang dikatakan Suriah itu semua mencakup negara-negara.
Palestina dan sebagainya. Itulah, tapi sekarang sudah dirubah per negara. Artinya Nabi berdagang bukan antar kabupaten, bukan antar desa. Yang hebat berdagang belajar kepada Nabi. Nabi antar negara hingga antar dunia. Perjalanan berdagang Nabi Muhammad SAW yang dididik oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dalam hal tersebut, dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abu Thalib dihentikan oleh seorang pendeta yang namanya yaitu pendeta tersebut adalah Bahira. Bahira mengatakan, jangan lanjutkan perjalanan kalian, karena pendeta itu sudah tahu bahwa Nabi ini akan dibunuh oleh orang Yahudi kalau dia sampai ke Madinah. Kenapa? Karena tidak bisa pada saat itu sudah nampak gunung-gunung sujud kepada Nabi, tumbuhan sujud kepada Rasulullah, bahwa inilah adalah rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau begitu? Ma'in bukan dijalika, kata Abu Thalib kepada pendeta. Kenapa engkau ngomong begitu? Silahkan, jangan lanjutkan perjalanan, pulang saja, karena anak ini anak yang beda dengan anak yang lain. Anak yang akan membawa dunia menjadi rahmat, semua akan mendapat syafaatnya. Kemudian berdagang ke Yaman, Syam. Kalau ingin pulang balik. Jadi Nabi kita hanya berdagang pada saat itu 25 tahun umur Nabi, yaitu berdagang menjual seorang wanita saudagar kaya yang namanya Khadijatul Kubra. Dan Khadijatul Kubra sehingga melihat pergerakan Nabi selama ini tidak laku. Waktu Nabi untung besar, laba banyak. Akhirnya Khadijah memiliki siapa orang ini yang membawa dagangan sehingga laris-manis dan menimbul. Semua habis dikumpulkan oleh Nabi dagangan Rasulullah SAW, sehingga dikirim satu utusan yang namanya Nabisah. Kalau dalam kitab ini Maisyarahku, tapi kita ambil pendapat kuat, perempuan disebut Nabisah, dikirim kepada Rasulullah menyelidiki siapa sebenarnya laki-laki ini dan bahwa ada rasa jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Inilah awalnya jatuh cinta Khadijah kepada Rasulullah SAW. Tidak lama berembuk keluarga menikahkan Sayyidina Muhammad dengan Khadijatul Kubra, yaitu menikah pada umur 25 tahun. Dalam pernikahan tersebut mas kawinnya 20 ekor unta, unta kalikan saja kalau berharap segala berapa. Artinya yang laki-laki yang masih muda jangan pelit dengan mas kawin. Nabi saja meminang Khadijah 20 ekor unta kali 30 juta, hampir 500 juta, 600 juta uang yang dikorbankan untuk istrinya, yaitu Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra, istri pertama Rasulullah, punya anak 6. Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, Ibrahim, dan Qasim. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah Az-Zahra. Ibrahim bukan anak Khadijah. Anak Nabi 7 yang Ibrahim bukan anak Khadijah, anak daripada budak saya, pemberian saudagar Mesir dikaya, yaitu budak Mariatul Qibtiyah. Nabi kita Muhammad tidak punya duluan semua anak meninggal, duluan semua anak-anaknya, kecuali Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra mempunyai suami bernama Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan dan Husain, sampai pada saat ini itulah Habib-Habib, yaitu Syekh guru-guru kita Habib-Habib dan Said itu keturunan daripada Fatimah dan Ali dari pihak Hasan dan Husain, sehingga kita panggil Habib dan sebagainya. Jadi dalam pernikahan itu lahir 6 anak. Saya ulangi, yang satu Ibrahim bukan anak Khadijah, dan anak-anak ini semua meninggal sebelum Rasulullah wafat. Adapun Fatimah Az-Zahra meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW. Sekarang habis tentang sejarah Nabi, umur 40 di angka Rasul. Saya akan ceritakan subuh 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Karena belum ada Muharram Safar dulu. Kenapa hijrah terus? Muharram Safar sudah ada dalam Al-Quran. Inna iddatas syuhur indallah isna asara syahran, tapi belum dikalenderkan seperti sekarang. Jadi kalau misalkan 41 Hijrah, arti 1 Hijrah setelah Nabi pindah ke Madinah, 11 Hijrah Nabi bertepatan umur 63 tahun. Umur 63 tahun pada waktu itu juga subuh.
Subuh 12 Rabiul Awal, yaitu Nabi diserang sakit. Nabi diserang sakit hingga memanggil sahabat-sahabat yang lain. Memanggil Sayyidina Fatimah. Memanggil Fatimah, aku sakit. Maka turun di emperan masjid di teras-teras Nabi, menyiapkan sahabat saya tidak bisa lagi untuk jadi. Pada saat itu Nabi pada tanggal 13 Rabiul Awal, harinya hari Senin juga. Hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah berpulang ke Rasulullah SAW. Apa yang dipesankan kepada Ali bin Abi Thalib? Apa yang menjadi wasiat kepada Hasan bin Husain? Jangan berebut dengan harta, jangan dustakan Allah, jalankan syariatku. Untuk khusus kita umat, kata Rasul, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Nabi tidak memesankan apa-apa saja kepada umat, tapi Nabi sebelum wafat, ummati as-shalah, umatku, umatku, umatku sholat, sholat, sholat. Karena itulah perjuangan mau siapapun melalang, tetap yang saya ajarkan adalah sholat. Fikih dulu baru kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melanggar wasiat Rasulullah, yang Rasulullah dari lahir sampai hidupnya memperjuangkan untuk agama Allah. Demi kita umat Rasulullah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kalau Allah saja dikhianati, kalau Allah saja Rasul dikhianati, jangan berteman. Artinya berteman dengan tidak orang sholat boleh, tapi niatkan dalam hati kita benci maksiatnya tidak sholat, dan kita niatkan untuk kita ajak sholat. Jangan sampai kita berteman. Ini berteman dengan bos-bos, baru dibeli kita 100.000, dipanggil bos untuk lagi depan manusia. Ini masyarakat pemuda harus bangkit. Artinya baru dengan 100.000 sudah bos, bos ini, bos itu, tidak ada. Artinya jangan dibeli kita dengan 100.000. Yang guru adalah khairun nas mayyan anfa'un nas. Manusia terbaik adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Artinya masyarakat Pulau Jaya, khususnya pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, aparatur pekon, guru-guru ngaji, mari kita sama-sama bentuk bagaimana generasi selanjutnya tidak meninggalkan sholat, baru batakun kelibatun akan tercapai. Mari Pak Soko, Ustaz Pokok, Ustaz Asman, guru-guru yang lain, mari berembuk. Kalau masih ada saingan di antara guru ngaji dan guru ngaji, ini rame, ini enggak, itu bisa, itu tidak, itu ustaz-ustaz yang tidak akan maju. Artinya bukan untuk tempat saingan agamanya Allah. Artinya kita bisa ajarkan alif batasan kita ajarkan, bisa mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, serahkan ke guru yang lain yang sanggup kalau tidak sanggup masalah itu. Artinya semasa kita bersatu, kalau agamanya, aparatur pemerintahnya, insya Allah semua akan terwujud. Dan saya mungkin tidak akan panjang lebar. Jadi ingat saja pesan saya, Muhammad anak Abdullah, ibunya Aminah Bu, yaitu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, anaknya 7 orang, laki-laki 3, Ibrahim, Al-Qasim, dan Abdullah. Yang perempuan ada 4, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kasum, dan Fatimah Az-Zahra. Fatimah semuanya anak Khadijah, dan Nabi tidak menikah dengan perempuan lain, walaupun dia 9 istri, tidak menikah dengan orang lain sebelum wafatnya Khadijah Kubra. Artinya 7-6 anak. Ibrahim anak muda, dan wafat semua duluan anak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain Fatimah Az-Zahra yang wafatnya 6 bulan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak usah mudah dengan kematian Rasulullah. Kita sanjung, banyakkan berselawat, gunakan mulut yang dikasih Allah. Setidaknya habis sholat 3 kali sholawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga apa yang saya sampaikan walaupun kasar, itulah identiknya agama harus kasar. Kalau agama sudah lembut, diinjak-injak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau agama sudah rendah, tidak berani mengatakan saya belum ngaji, bukan zaman dulu. Kata
musbah. Sekarang handphone sebagai kita katakan kita berani kitab kuning, kita berani baca Al-Quran. Kalau agama sudah hilang, maka yang lain akan masuk. Makanya di Putrajaya sudah ada yang tidak ziarah. Kenapa? Ulama sudah mulai redup. Artinya kita hidupkan kembali suasana seperti itu. Maulud sampai kiamat tetap ada maulud. Risma semangat, panitia jangan ada rasa bosan untuk mengenalkannya. Man qasada mawdi'an, orang yang menuju satu tempat, yang tempat tersebut menceritakan tentang keluarga Nabi, kelahiran Nabi, maka dia bersamaku di surga. Kalau minta surga, jalankan syariat Nabi. Yang paling penting adakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah seandainya kasar, ibu-ibu terdengar salah, bapak-bapak, adik-adik dan semuanya 100% kesalahan saya, silahkan balas dendam ke saya. Adapun yang betulnya itu jangan coba-coba salahkan. Itu perkataan wasilah guru saya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin kita telah berada ini berharap Allah majal jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami pada hari ini kumpulan yang dalam rahmat-Mu dan pulang kami nanti selalu dalam rahmat-Mu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.